Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Yahudi sepakat untuk membunuh Yesus, terutama para pemimpin, karena mereka takut nanti banyak orang akan percaya kepada Yesus karena banyak melakukan mujizat. Mujizat yang dilakukan Yesus menggemparkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab suci. Mereka sungguh-sungguh ketakutan, jangan sampai nanti mereka tidak lagi punya murid, karena punya murid juga berkaitan dengan kehidupan, penghasilan. Ibaratnya guru pada zaman ini, kalau sebuah sekolah tidak ada muridnya, pasti lama-lama akan ditutup. Dan kalau ditutup, maka seorang guru tentu bukanlah guru yang baik dan dia sebenarnya tidak berhak untuk menerima gaji. Apalagi dulu tidak ada istilah sekolah negeri, semuanya sekolah swasta. Demikian juga dalam kehidupan beragama pada saat itu. Semua guru agama yang mengajarkan agama tentu dapat perpuluhan, seperti yang saat ini dipraktikkan oleh teman-teman Kristen, Protestan. Mereka semakin banyak jemaat, para pendeta itu akan menerima perpuluhan, atau apakah nanti pengelolanya berapa persen untuk pendetanya. Sementara kita orang Katolik lebih berpatok pada belajar dari janda miskin. Berapapun orang kasih itu urusan orang. Dan itu bukan untuk romonya, tapi untuk gereja secara keseluruhan. Karena romonya sendiri sudah ada dari uang saku, apa istilahnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan banyak orang mengikuti Yesus, maka mereka cemas. Mereka takut ini kehilangan penghasilan. Dan orang macam ini harus dibunuh supaya tidak ada lagi mengganggu. Dari pertama-tama mereka memang takut kehilangan penghasilan. Dan takut kehilangan popularitas. Orang lebih percaya Yesus daripada percaya kepada mereka. Karena Yesus mampu melakukan mujizat-mujizat. Maka menjadi pengikut Kristus itu butuh konsisten dan komitmen. Kemarin saya komentar di sebuah YouTube, dia tulis itu studi Alkitab. Setelah saya baca, ternyata itu aliran Yehova. Aliran Yehova itu bukan Kristen sebenarnya, bukan pengikut Kristus. Kenapa? Aliran Yehova itu hanya mengajarkan untuk percaya bahwa Yahweh satu-satunya. Lalu komentar saya setelah itu dijawab bahwa yang penting kan kita aliran Kristen, Alkitab adalah buku suci. Saya lanjut komentar balas, engkau bukan Kristen. Alkitab menjelaskan, menunjukkan bahwa Yesus menyampaikan sabda, pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan untuk mereka Tritunggal tidak ada. Mereka hanya percaya Yahweh. Itu sama dengan orang Yahudi. Jadi kalau ada orang datang dari aliran Yehova, hati-hati. Dia pakai Alkitab juga, tapi diarahkan sedemikian rupa supaya kita tidak percaya Yesus, kita tidak percaya Roh Kudus. Tritunggal tidak ada untuk dia. Tapi rupanya komentar saya akhirnya di skip, dihapus sama mereka. Karena itu mengajarkan sesuatu tapi menyesatkan. Kalau orang yang tidak mengerti, dia akan percaya dan bisa terjebak. Dia akan pikir bahwa Alkitab salah tulis, Alkitab keliru. Maka aliran Yehova tidak bisa dikatakan sebagai Kristiani,
Karena dia tidak mengakui Kristus. Dia hanya mengakui Yahweh satu-satunya. Apakah pagi hari ini kita semua yang ikut misa ini, entah secara offline dan juga live streaming, percaya sungguh kepada Kristus, mau tetap menjadi murid Kristus tanpa takut diteror, ditekan? Ada sebuah podcast yang bagus dari seorang yang Muslim Yokumala. Dia katakan apa? Kalau orang agama lain masuk Islam itu jadi artis, terkenal, populer. Tapi kalau Muslim dari agama lain itu hati-hati, engkau akan diteror, ditekan. Itu kenyataan. Maka kita harus kuat. Kalau kita tidak tahan banting, kita akan KO. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.